Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 67. Cerita dimulai. Terlihat Chonho telah mendapatkan sebuah tinjuan yang begitu telak yang mendarat tepat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Hajin, sampai-sampai ia pun langsung memuntahkan banyak darah. Namun sama halnya dengan apa yang dialami oleh Hajin, ia juga telah memuntahkan banyak darah setelah mendapatkan sebuah tinjuan di wajahnya. Kemudian mereka berdua saling melancarkan tinjuan mereka untuk mengalahkan satu sama lain. Bahkan di saat itu siapapun yang melihatnya akan menyadari kalau itu adalah sebuah pertarungan yang seimbang karena mereka telah melancarkan tinjuan mereka secara bersamaan. Namun ketika Chonho mendapatkan sebuah kesempatan, ia pun langsung memberikan sebuah tinjuan yang begitu telak tepat mendarat di perut Hajin. Bahkan saking kuatnya serangan yang diberikan oleh Chonho, sampai-sampai Hajin telah terdorong ke belakang. Lalu Chonho berkata, "Dasar brengsek, serahkan semua muridku sekarang juga dan kita akan mengakhiri pertarungan yang sia-sia ini." Hajin pun membalasnya dengan berkata, "Apakah kau akan melakukannya jika kau berada di posisiku?" Mendengar penolakan Hajin, Chonho kembali berkata, "Jika kau tidak ingin menyerahkan semua muridku, maka mulai dari sekarang semua kekuatan dari istana binatang akan bergerak untuk membunuhmu." Terlihat Hajin hanya tertawa setelah mendengar ancaman itu. Lalu ia berkata, "Apakah kau ingin memulai peperangan? Aku rasa hal itu akan menjadi semakin menarik. Tetapi dengarkan aku baik-baik, mulai dari sekarang kultus demonik akan memasuki kondisi semi perang untuk memusnahkan istana binatang." Chonho berkata, "Omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Apakah seorang raja demonik memiliki sebuah otoritas yang seperti itu?" Dengan tatapan mata yang tajam yang dipenuhi oleh energi demonik, Hajin berkata, "Aku bukanlah sang raja demonik, akan tetapi aku hanyalah seorang murid dari sang raja pada generasi ini." Di saat itu, aura demonik yang begitu kental dan juga angin merah telah menyelimuti tubuh Hajin dengan begitu ganasnya. Lalu Hajin kembali berkata, "Aku adalah Soryang, tuan muda ketiga dari kultus demonik." Sontak Chonho sangatlah terkejut. Ia bergumam, "Aku tidak bisa membayangkan kalau ada orang lain yang akan berstatus seperti ini. Jika dia adalah seorang murid dari kultus demonik, sudah jelas kalau dia saat ini masih seumuran dengan para muridku. Namun yang aku perhatikan kalau seni bela dirinya yang ia miliki tidak kalah dibandingkan dengan diriku." Pada sisi yang lain, suara gemuruh dari ratusan binatang buas telah datang dengan kecepatan yang begitu tinggi setelah mendengar teriakan Goldie. Melihat kedatangan para binatang buas, Yangguk memerintahkan para pasukannya untuk bersiap memulai peperangan karena ia menyadari kalau para binatang buas itu sudah pasti akan mengamuk kepada mereka. Sambil tertawa, Hajin berkata, "Sepertinya Goldie telah mengumpulkan seluruh binatang buas yang mendiami gunung ini untuk menghancurkan kalian semua." Chonho berpikir, mulai dari sekarang ini adalah sebuah pertarungan secara langsung dengan kultus demonik. Jadi hal ini bukanlah saatnya untuk menahan kekuatan kami yang sebenarnya. Seketika itu juga Chonho langsung mengangkat salah satu dari tangannya ke atas langit. Lalu ia pun menembakkan sebuah sinyal dengan menggunakan ledakan energinya untuk memanggil seluruh pasukannya yang berada di balik pegunungan. Pada sisi yang lain, para pasukan istana binatang yang bersiap di balik pegunungan telah melihat sinyal itu. Mereka pun berkata, "Itu adalah sinyal dari sang raja yang berasal dari hutan 1000 binatang buas. Jadi kita harus pergi sekarang juga untuk membantu sang raja." Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka semua langsung berlari dengan sangat cepat untuk menuju ke tempat sang raja binatang buas. Melihat Chonho yang memberikan sebuah sinyal kepada pasukannya, Hajin pun berkata, "Sudah aku duga kalau kau memiliki begitu banyak pasukan tersembunyi yang berada di balik pegunungan ini." Lalu sambil tertawa, Hajin kembali berkata, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau Tuan Meong akan bisa setakut ini sampai-sampai kau telah memanggil pasukanmu hanya untuk melawanku." Di saat itu, pasukan binatang buas yang dipanggil oleh Goldie langsung melakukan pembantaian terhadap pasukan istana binatang dengan cara membabi buta. Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh cahaya keemasan, ia pun memerintahkan kepada Tiger untuk melawan pasukan Goldie. Mendapatkan perintah itu, seketika itu juga Tiger langsung mengamuk untuk membunuh semua binatang buas yang masuk ke dalam jangkauan serangannya.
Kemudian Tiger langsung menghantamkan kedua tangannya ke atas tanah yang bersamaan dengan aumannya sehingga suaranya telah bergemuruh di tempat itu. Terlihat semua binatang buas yang awalnya telah berlari dengan begitu gila langsung berhenti untuk melakukan penyerangan kepada pasukan istana binatang karena mereka merasakan kalau Tiger adalah seekor monster yang tidak akan bisa mereka kalahkan. Memang benar adanya, di saat itu Tiger telah membunuh beberapa binatang buas hanya dengan satu kali serangan saja. Bahkan siapapun yang melihatnya sudah pasti akan berpikir kalau mereka tidak akan mau untuk melawannya. Hajin pun bergumam, harimau yang dipelihara oleh sang pemimpin istana binatang sangatlah menakutkan dan juga luar biasa. Bahkan hanya dengan satu kali auman saja ia mampu menghancurkan semua mental yang dimiliki oleh para binatang ini. Mengetahui akan hal itu, Goldie langsung memancarkan pancaran 5 warna yang berpusat pada kedua bola matanya untuk memberikan kekuatan kepada semua pasukan binatang buas yang berada di bawah kendalinya. Seketika itu juga mereka semua langsung menggila karena mereka telah mendapatkan sebuah kekuatan untuk tidak merasa takut kepada harimau itu. Di saat itu, sebuah pembantaian kembali terpecah yang dipimpin oleh Goldie untuk menghancurkan semua pasukan istana binatang. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk melepaskan diri dari serbuan ratusan binatang buas itu. Melihat amukan Goldie, Hajin pun berkata, "Goldie telah mengatakan kalau aku tidak usah membandingkannya dengan seekor kucing liar seperti itu." Mendengar perkataan Hajin yang telah meremehkan Tiger, Chunho langsung melompat untuk memberikan serangan kepada Goldie yang berada tepat di bawahnya. Sambil berteriak, Chunho berkata, "Apakah kau pikir kalau kau akan bisa menghancurkan istana binatang hanya dengan menggunakan serigala rendahan ini? Asal kau tahu, seekor makhluk rendahan yang sepertinya bahkan sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan tinjuanku." Melihat pergerakannya, Hajin berkata, "Dasar sialan, apakah dia berpikir untuk menghancurkan seluruh tempat ini menjadi debu dengan kekuatannya yang seperti itu?" Di saat itu, dari tatapan matanya sangat jelas terlihat kalau Chunho sama sekali tidak peduli jika pasukannya akan menjadi korban yang diakibatkan dari serangannya. Memang benar adanya, terlihat semua binatang buas yang ada di tempat itu telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Bahkan saking kuatnya serangan Chunho sampai-sampai tempat itu telah berguncang yang seakan-akan telah terjadi sebuah gempa bumi. Pada sisi yang lain, terlihat pasukan tersembunyi dari istana binatang telah berlari dengan sangat cepat. Lalu salah satu dari mereka mengatakan kalau mereka dalam waktu 2 jam harus mencapai lokasi sang raja. Akan tetapi mereka semua langsung menghentikan pergerakan mereka ketika mereka melihat sebuah pasukan yang memblokir semua jalan yang menuju ke arah sang raja. Ternyata pasukan yang menghentikan mereka semua adalah pasukan berserker demonik yang dipimpin oleh Reon. Sambil berteriak, Reon meminta kepada mereka untuk tidak melanjutkan pergerakan mereka. Kemudian Reon langsung melompat untuk menuju kepada mereka. Ia pun kembali berkata, "Tuan muda baru saja menyuruhku untuk datang ke tempat yang sangat panas seperti ini agar aku menghabisi kalian semua. Asal kau tahu, kami baru saja menyelesaikan 2 misi dan langsung pergi menuju ke tempat ini tanpa beristirahat sedikit pun. Jadi saat ini kami semua dalam situasi yang begitu lelah dan juga suasana yang sangat tidak baik." Mendengar perkataan Reon, salah satu dari mereka berkata, "Dasar wanita gila, apakah kau ingin mati sampai-sampai kau begitu berani untuk menghalangi jalan kami? Apakah kau tidak tahu kalau kau telah berhadapan dengan siapa?" Reon pun bergumam, "Sepertinya dugaanku tidaklah salah karena mereka jauh lebih banyak daripada yang aku kira." Meskipun pasukan berserker demonik telah dikenal karena mereka memiliki sebuah tekad yang begitu kuat, akan tetapi pertarungan ini bukanlah sebuah pertarungan yang akan mudah untuk diatasi. Namun Reon langsung memalingkan pandangannya ke arah lain ketika melihat seorang lelaki paruh baya yang datang ke tempat itu sembari berkata, "Wahai kapten, seperti biasanya mulutmu selalu saja mengeluarkan kata-kata yang begitu tajam." Di saat itu, Reon menyadari kalau orang itu adalah sang jenderal ilahi. Reon pun berkata, "Wahai senior Jang, apa yang telah kau lakukan di tempat ini?" Diketahui kalau lelaki paruh baya itu bernama Jang Cho dan dia merupakan salah satu dari bagian unit jenderal ilahi kultus demonik. Lalu ia berkata, "Reon, apa yang kau lakukan di tempat ini sampai-sampai kau telah membawa semua pasukanmu?" Reon pun berkata, "Aku rasa kalau kau telah memiliki alasan yang sama untuk datang ke tempat ini karena kita telah dipanggil oleh Tuan Muda ketiga. Jadi, aku berpikir kalau orang sepertimu telah berada bersama kami, maka aku yakin kalau kita akan bisa menghabisi mereka dengan mudah."
Mendengar perkataan Reon, Jang pun hanya tertawa sembari mengatakan kalau dia akan siap untuk bertarung bersama pasukan berserker demonik seperti yang diperintahkan oleh Tuan Muda ketiga. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Reon langsung berlari dengan sangat cepat untuk membantai mereka semua dengan menggunakan bilah pedangnya. Di saat itu, Reon sama sekali tidak merasa gentar meskipun pasukan musuh jauh lebih banyak daripada pasukan mereka. Cerita kembali berpindah, terlihat ada begitu banyak pasukan binatang buas yang telah mati setelah terkena serangan Chonho. Lalu pada sisi yang lain, Hajin telah bergantung pada sebuah tebing sambil memegang tubuh Rin yang masih tidak sadarkan diri. Sambil memperhatikan Chonho yang menatap ke arahnya, Hajin bergumam, "Jika kita terlambat untuk menghindari ledakan itu, aku yakin kalau kita sudah pasti akan mengalami situasi yang sangat berbahaya." Dia adalah orang yang sangat gila, sampai-sampai dia telah menghancurkan anggotanya sendiri. Namun seperti yang diharapkan dari sang pemimpin istana binatang, karena yang aku lihat kalau seni bela dirinya sangatlah luar biasa. Bahkan dia mampu menghancurkan tempat itu hanya dengan satu kali serangan saja. Kemudian Hajin pun berencana untuk memindahkan wanita itu ke tempat yang lebih aman agar ia tidak terkena dampak dari peperangan yang telah terjadi di tempat itu. Pada sisi yang lain, Chonho bergumam, "Serangan yang tadi telah menguras energiku dengan begitu banyak. Namun aku harus bertarung karena semua muridku telah berada di atas tebing bersama bajingan itu. Meskipun aku harus merelakan sebagian dari mereka, akan tetapi apapun yang terjadi aku harus menyelamatkan Guiyong dari sergapan bajingan itu." Karena Chonho sangat ingin menyelamatkan anak muridnya, ia pun langsung memanjat tebing itu agar ia bisa secepat mungkin untuk menyelamatkan mereka semua. Terlihat tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Chonho untuk bisa mencapai tebing itu. Bahkan di saat itu ia pun langsung melancarkan sebuah serangan yang tertuju kepada Hajin. Akan tetapi dengan begitu mudahnya Hajin menghindari serangan dadakan itu dengan melompat ke arah atas. Kemudian Hajin langsung memanggil salah satu dari pedangnya dengan menggunakan telekinesis untuk memberikan serangan balik kepada Chonho. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Hajin langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memberikan tekanan kepada Chonho. Terlihat Chonho langsung menggunakan tangan kirinya untuk memblokir serangan Hajin yang telah diselimuti oleh energi demonik. Akan tetapi Chonho sama sekali tidak menyangka kalau Hajin telah melancarkan sebuah serangan yang tersembunyi di balik serangan pertamanya. Memang benar adanya, di saat itu Chonho telah terlempar ke belakang setelah Hajin yang memberikan sebuah tinjuan yang mendarat tepat di perutnya. Dan itu adalah sebuah teknik mematikan yang bernama ledakan tinjuan petir yang baru saja ia pelajari. Bahkan saking kuatnya tinjuan Hajin, sampai-sampai Chonho telah terdorong jauh ke belakang. Di saat itu sangat jelas terlihat kalau tubuhnya telah memerah setelah terkena tinjuan petir yang dilancarkan oleh Hajin. Kemudian Hajin berkata, "Asal kau tahu kalau ini hanyalah tingkat ketiga dari seni bela diri tinjuan petir. Tetapi sepertinya aku harus menunjukkan lebih banyak lagi kemampuanku untuk bisa membuatmu menjadi jinak." Dengan tatapan mata yang tajam, Chonho berkata, "Aku, sang raja istana binatang, telah datang ke tempat ini secara langsung hanya untuk menyelamatkan kalian semua. Jadi berdirilah sekarang juga." Mendengar teriakan Chonho, Hajin pun berkata, "Wahai Tuan Meong, dengarkan aku baik-baik. Apapun yang terjadi, mereka semua tidak akan bisa untuk bangun meskipun kau telah berteriak dengan sangat keras. Jadi, jika kau ingin menyelamatkan semua muridmu itu, maka kau harus mengalahkanku terlebih dahulu." Akan tetapi, Hajin sangatlah terkejut saat menyadari kalau semua murid yang ia culik telah bergerak dengan sendirinya. Melihat itu, Hajin bergumam, "Bagaimana mungkin mereka semua telah bergerak seperti ini? Sebelumnya, aku telah menyegel dantian mereka dengan sangat sempurna. Bahkan aku juga telah mengunci pembuluh darah mereka. Aku yakin kalau ini ada sesuatu yang sama sekali tidak bisa aku pahami. Sampai-sampai mereka semua masih bergerak dengan dantian dan juga pembuluh darah yang telah terkunci." Pada sisi yang lain, terlihat Yaguk telah sampai di atas tebing itu dengan cara tergesa-gesa. Ia begitu khawatir kepada anaknya yang telah disandra oleh pasukan kultus demonik. Di saat itu, ia pun telah melihat kalau semua pewaris telah berjalan menuju kepada sang pemimpin bagaikan mayat hidup. Lalu, ia pun mencoba untuk memanggil anaknya berkali-kali agar anaknya bisa tersadar dan terlepas dari jeratan kultus demonik. Kemudian terlihat Chonho langsung melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Hajin dengan menggunakan tinjuannya. Namun lagi dan lagi serangannya hanyalah sia-sia karena dengan begitu mudahnya Hajin menghindari serangan itu. Lalu Hajin berkata, "Jika semua muridmu sangatlah berharga, maka aku akan membunuh mereka semua dengan menggunakan bilah pedangku."
Seketika itu juga Hajin langsung menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai pedang api 9 alam baka. Itu adalah kemampuan yang sebenarnya dari teknik berpedang Hajin yang telah mencapai ranah Absolute Demon. Memang benar adanya, di saat itu terlihat sebuah kobaran api telah menyambar kepada semua pewaris sang Raja Istana Binatang. Sontak Chonho sangatlah terkejut ketika melihat Hajin yang langsung menyerang semua anak muridnya dengan begitu mengerikan. Bahkan saking kuatnya ledakan itu sampai-sampai tebing curam itu kembali berguncang dengan begitu dahsyat. Kemudian setelah berhasil melancarkan serangan itu, Hajin pun berpikir kalau dia telah berhasil membunuh semua pewaris dari Istana Binatang. Akan tetapi di balik kepulan asap itu, Hajin sama sekali tidak menyangka kalau Chonho telah bergerak dengan sangat cepat untuk menyelamatkan salah satu dari anak muridnya yang paling ia sayangi. Hajin pun bergumam, dasar sialan, dia rela mengorbankan tubuhnya sendiri untuk melindungi anak muridnya dari serangan mematikanku. Aku tidak menyangka kalau dia sangat sayang kepada salah satu dari muridnya, meskipun tubuhnya telah terluka dengan cukup parah untuk bisa menyelamatkan anak muridnya itu. Namun yang membuatku menjadi semakin terkejut adalah dia bahkan membiarkan murid lainnya telah mati hanya untuk menyelamatkan anak itu. Pada sisi yang lain, Yaguk berkata, "Wahai sang pemimpin, apakah Guiyong baik-baik saja setelah terkena serangan itu?" Akan tetapi, tanpa diduga oleh siapapun, Chonho langsung mencekik leher Guiyong dengan sangat kuat yang seolah-olah akan membunuhnya. Kemudian, tanpa pikir panjang sedikit pun, Chonho langsung menyerap energi kehidupan yang dimiliki oleh anak muridnya itu dengan begitu kuat. Chonho dengan sengaja melakukan itu agar ia bisa memperkuat tubuhnya dan juga masa hidupnya sampai berkali-kali lipat. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Chonho untuk menyerap semua energi kehidupannya sehingga membuatnya langsung mengering dan mati seketika. Setelah berhasil menyerap energi kehidupan yang dimiliki oleh anak muridnya yang paling ia sayangi, terlihat Chonho langsung berteriak dengan sangat keras karena kekuatannya telah kembali penuh yang bahkan melebihi daripada yang sebelumnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.